ke aku di rumah sakit engkau tidak pernah membusuk aku? Kepada siapa itu dikatakan ketika aku di penjara engkau tidak pernah mengunjungi aku? Kepada siapa? Ya, kepada manusia yang nantinya menerima kerajaan sorga itu, dan kepada manusia yang tidak menerima kerajaan sorga itu. Kan dua hal di sini. Karena engkau melakukan ini kepada manusia sama dengan engkau melakukan itu kepadaku. Karena mereka bertanya, kapan Tuhan kami melihat engkau lagi lapar sehingga aku memberikan engkau makanan? Kapan Tuhan aku melihat engkau haus sehingga aku akan memberikan engkau minum? Dan kapan engkau dalam keadaan tersesat atau jadi orang asing sehingga aku memberikan tumpangan ke rumahmu? Dan kapan engkau dalam rumah sakit sehingga aku membesuk engkau? Dan kapan engkau dalam penjara sehingga kami mengunjungi engkau? Itu baik orang yang ke sorga maupun ke neraka sama-sama bertanya itu. Dan kepada yang masuk sorga, yang menerima kerajaan itu dikatakan hal yang sama, cuma sebaliknya kepada yang ke neraka. Karena engkau sudah melakukan itu kepada sesamamu manusia, engkau juga sudah melakukan itu kepada. Oh, begitu rupanya ya. Kira-kira begitulah. Memang kami melakukan itu kepada sesama manusia. Terimalah kerajaan sorga yang sudah disiapkan Bapakku, bukan dia yang menyiapkan itu, yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Ya. Terus kepada orang yang ke neraka sama juga bertanya, kapan kami melihat engkau dalam kondisi yang sama? Karena engkau tidak melakukan itu kepada sesamamu manusia, maka engkau tidak melakukan itu juga kepadaku. Makanya enyahlah daripadaku dan masuklah kepada kerajaan neraka yang selama-lamanya. Jadi saya sangat tertarik dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus itu sebelum dia terkurung 1 hari penuh, ya, oleh karena proses hukum kita bisa rasakan itu, ya, maka itu dia berbicara sebelum terjadi dia sudah mengatakan. Dan ada satu hal yang saya sampaikan lagi dalam perjamuan kudus atau sebelumnya yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kira-kira yang tertarik, tolong angkat tangan yang mau dibaptis. Yang mungkin selama ini belum pernah dibaptis dan sekarang ada kerinduan. Saya tidak memaksakannya. Tidak boleh dipaksakan karena Tuhan kita Yesus juga tidak pernah memaksakan itu. Ada waktu, jika sekarang tidak siap, ya, kita akan menunggu saudara siap untuk melakukan itu. Karena baptisan ini, kalau dari saya meyakini, tidak harus dengan satu cara, ya. Asal kita membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya melihat ini perselisihan atau perbedaan, ya, yang dilakukan oleh gereja-gereja. Saya tidak mau terlibat dengan itu. Iman percaya saya melakukan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Entah dicemplungkan, saya aminkan. Saya tidak katakan salah, saya aminkan. Entah dipercik, saya aminkan. Bila perlu dilempar dengan pasir, saya aminkan. Apapun cara. Saya pernah ingatkan kalau nggak salah dalam khotbah saya, pernah Yesus menyembuhkan mata orang buta. Pernah ya, ingat ya? Dia meludah, dicampur ke tanah, jadi lumpur, ditempelkan ke mata orang buta itu, celiklah matanya. Dan saya mau katakan tidak harus begitu. Itu yang saya katakan. Tidak harus begitu saudara berdoa melakukan hal yang sama. Yang penting berdoa dalam nama Dia. Itu yang saya maksud. Jadi makanya ada kesempatan saya bicara ke calon doktor. Saya juga membawa persoalan ini kepada saudara-saudara calon doktor teologi. Tolong. Kalau saya tidak sarjana teologi, tetapi saya sudah terlibat dalam penginjilan sejak 87. Maka itu mata kuliah yang saya ajarkan adalah misiologi. Misiologi global, world, ya, pekabaran Injil sedunia. Jadi berkat pengalaman penginjilan saya bisa berbicara kepada calon doktor teologi. Ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan.
dan bukan menjadi kesombongan bagi saya. Kalaupun menjadi kesombongan bagi saya, itu semuanya Tuhan yang memampukan. Amin. Itu hal lain yang mungkin saya tambahkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini peringatan. Peringatan akan tubuhnya yang kita sudah cabik-cabik. Memang kita tidak langsung menendang dia, kita tidak langsung meludahi dia, kita tidak langsung menikam dia. Tetapi saudara harus percaya, apa yang dilakukan manusia, kita juga melakukan yang sama. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa, saudara dan saya melakukan itu. Amin. Amin. Itu makanya sampai sekarang ini dosa turunan. Ya, itu bolak-balik saya katakan, tidak ada manusia yang dilahirkan secara suci kecuali Yeremia. Ya, itu sering saya ingatkan. Nanti boleh buka di kitab Yeremia bahwa dialah satu-satunya manusia, ya, selain daripada kalau Yesus Kristus memang jelmaan itu, ya. Dialah manusia satu-satunya yang kita tahu menurut Bible ini, ya, bukan menurut saya, bahwa dia sudah dikenal sebelum masuk dalam rahim ibunya, dan dia sudah dikuduskan dari segala dosa sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Itulah satu-satunya Yeremia. Makanya Yeremia ini saya senang membuka kitabnya ini. Ada 2 kitabnya di situ termasuk ratapan. Itu dalam bahasa Batak andung-andung ni si Yeremia kalau Bible. Kalau di sini ratapan. Kalau dulu bahasa Indonesianya itu Yeremia nuduk dulu. Terjemahan lama nuduk Yeremia. Nah, sekarang tinggal ratapan. Itu adalah ratapan Nabi Yeremia, di mana dia begitu dekat sama Tuhan, di mana dia tetap bersyukur, berterima kasih apapun yang terjadi. Ini mirip-mirip dengan Habakuk. Habakuk juga demikian. Kalau saudara udah sering mendengar membaca ini, Habakuk juga demikian. Dia kalau kita lihat berdoa, ada di sini 2 Habakuk, ada 2 Yeremia, luar biasa. Ini menguatkan kita. Ya. 2 nabi ini kalau berdoa saya ingat dua-duanya itu. Karena ini menguatkan. Tidak harus 2 yang sama kita ucapkan. Itu jadi mantra nanti. Ya, jangan. Tetapi itulah rangkaian doanya, yang daripada rangkaian doanya ini kita biaskan, kita perlebar lagi. Jadi kita boleh berangkat daripada seperti doa daripada Habakuk. Kalau kita ingat dalam Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun hasil ladang tidak cukup untuk bahan makanan, ya. Kambing domba tidak ditemukan dalam kandang, dan lembu sapi, kambing domba terhalau dalam kandang dan tidak ditemukan lembu sapi dalam kurungan. Aku tetap bersukaria, bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ini doa, boleh saudara gantikan sairnya, kata-katanya, karena engkau saudara tidak memiliki kambing domba, kan? Tidak pohon zaitunnya, tidak ada pohon aramu, tidak ada lembu sapimu. Sekalipun Tuhan, aku kena fitnah, sekalipun Tuhan aku dicelungi, aku tetap kuat bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi itu. Tangan buat dia. Inilah doa di mana saudara mengikuti frame bingkai bagaimana Nabi, termasuk yang kita kenal Nabi dan Raja Daud. Daud itu bukan Nabi. Daud itu adalah raja. Ya, sekalipun dia bukan Nabi, tetapi dia itu luar biasanya kalau berdoa. Baik bermazmur, baik itu bernyanyi atau berdoa, luar biasa. Itu jadikan jadi frame. Tapi jangan terlihat saudara menghafalnya itu sehingga itu doamu. Itu yang sering saya katakan. Jangan. Itu jadi salah. Anda kantong-kantongi nanti perkataan Raja Daud itu. Ya, jangan. Tapi itulah bingkainya bagaimana Nabi dan Daud tatkala dia berdoa. Ikutilah bingkainya dan kembangkan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang maha tahu. Ya, itu makanya disebut El Jireh. Ingat, pernah saya katakan El Jireh, Elohim Jireh.
Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui apa yang kita perlukan, dan Dia menyediakan segala sesuatu yang saudara perlu. Itulah orang Israel El Jireh. Ada lagunya dan sering orang berdoa. El Samah, Elohim Samah. Dia hadir. Dia hadir. Jadi pada saat saudara berdoa, Dia hadir. Jadi jangan saudara, Dia di sorga nggak melihat saudara berdoa. Saudara berdoa dilihatnya, suaramu didengar dengan bahasa apapun. Itulah disebut El Samah, Elohim Samah. Ya. Dan saya tambahkan lagi, kalau saya katakan tadi El Jireh itu berdekatan dengan El Rahroi. Dia adalah Elohim penggembala yang luar biasa. El Rahroi itu kata orang bahasa Ibrani. Ya, ini kata-kata ini perlu kita ingat. Setidak-tidaknya ada beberapa potong kita tahu bahasa itu kan. Jangan hanya Shalom, ya Shalom, itu juga bahasa Ibrani. Ya, Shalom dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan ini menguatkan kita di mana Dia memang yang maha kuasa, El Shaddai, Elohim Shaddai. Ya, dan Dia sendirilah pencipta langit dan bumi, El Sabaoth, El Sebaoth, ya, Elohim Sebaoth. Ya, dan kasih-Nya untuk selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Orang Ibrani mengatakan Elohim Olam, El Olam Paet. Artinya bahwa Dia berkuasa, Dia mengasihi untuk kekal selama-lamanya dan tidak terbatas kasih-Nya. Tidak terbatas hanya tahun ini, tetapi setiap hari Dia tidak pernah berubah. Kita ingat perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, ya kan? Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, untuk selama-lamanya. Dia tetap, Dia adalah Elohim Olam, El Olam Paet. Ya, jadi saya mengingatkan bagaimana kesetiaan Dia kepada kita, termasuk itu soal pengampunan dosa. Ya, Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Ya, El Yeswati. Ya, Dia adalah yang menguduskan, mengampuni kita. Jadi ini kita berikan kesempatan, kalau Dia memang bisa menguruskan kita, kenapa tidak? Karena apa? Hanya Tuhanlah yang bisa menguruskan seseorang manusia. Manusia tidak akan bisa menguruskan. Kalaupun KUHP bisa mengampunimu, itu bukan sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita itu. Bahwa kekudusan pengampunan hanya berasal daripada Dia. Ya, sekali lagi saya katakan, saudara bisa diampuni secara hukum duniawi, tetapi bukan masalah keselamatan, bukan soal dosa dan pelanggaranmu kepada Dia. Jadi jadikanlah Dia sebagai panci-panci hidupmu. Ya, jadikan Dia. Itu dikatakan orang Ibrani El Nisi, Elohim Nisi, panci hidupmu. Ya, karena Dia adalah, kita sering mengingat Dia batu karang. Dialah mercusuar, ya, dialah benteng, ya, tanduk selamatku, ya. Itu sering kita mengatakan itu. Terlalu lama nanti kalau kita buka, banyak kali ditulis di sini dalam Alkitab ini, ya, dalam Bible ini. Tetapi jangan kita tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan itu, bahwa memang Dialah El Sadi, bahwa Dialah Elohim Sali, ya, yang memberikan perlindungan, keselamatan, dan apa yang kita perlukan. Bahwa karena memang Tuhan kita itu adalah Tuhan kita yang hidup. Dia tahu, saya ingatkan kembali sekali lagi, karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Orang Israel mengatakan El Kai, Elohim Kai. Ini istilah-istilah ini nanti suatu saat bisa saya catat.